Wah wah wah. Komentar mengejutkan Madam Pang, kekalahan 0-3 dari Mali U22 buka tabir masalah di tubuh Timnas Indonesia U22. Wow, benarkah? Kata Madam Pang, pemain Timnas Indonesia sebenarnya cukup bagus materinya, bahkan ada yang dari Timnas senior. Tapi memang fisik, agresivitas dan taktik tidak bisa dipungkiri tetap lebih baik dari Shin Tae-yong. Semoga pelatih Indra Syafri bisa berbenah lebih baik untuk pertandingan kedua dan terutama untuk SEA Games. Komentar tak terduga Calvin Verdon, pesan menyentuh untuk Garuda Muda usai kekalahan 0-3 dari Timnas Mali U22. Untuk pemain Garuda Muda tetap semangat. Tidak masalah kalah di awal. Itu bisa jadi pengingat jika kalah itu memang menyakitkan. Saya harap pelatih dan pemain belajar dari kesalahan. Jaga stamina dan buat chemistry yang lebih baik. Hasilnya pasti akan lebih baik lagi. Bravo Garuda Muda. Terbaru, selain Timur Kapadze, nama Jesus Casas masuk 5 kandidat pelatih Timnas Indonesia. Siapa paling layak pimpin Garuda? Simak berita lengkapnya di video berikut ini. Jangan lewatkan sedikit pun kehebohan video kali ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah. Komentar mengejutkan Madam Pang, kekalahan 0-3 dari Mali U22 buka tabir masalah di tubuh Timnas Indonesia U22. Wow, benarkah? Kata Madam Pang, pemain Timnas Indonesia sebenarnya cukup bagus materinya, bahkan ada yang dari Timnas senior. Tapi memang fisik, agresivitas dan taktik tidak bisa dipungkiri tetap lebih baik dari Shin Tae-yong. Semoga pelatih Indra Syafri bisa berbenah lebih baik untuk pertandingan kedua dan terutama untuk SEA Games. Kekalahan Timnas Indonesia U22 dari Mali U22 dengan skor 0-3 bukan hanya meninggalkan rasa kecewa, tetapi juga mengguncang perhatian publik setelah munculnya komentar mengejutkan dari Madam Pang. Sosok yang dikenal berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara ini biasanya berhati-hati dalam memberikan komentar, apalagi tentang performa tim negara lain. Namun kali ini ia tidak ragu menyampaikan pandangan belak-belakan yang langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam komentarnya, Madam Pang menilai bahwa para pemain Indonesia U22 sebenarnya memiliki kualitas individu yang baik. Namun, ia menekankan bahwa kualitas tersebut belum terwujud dalam bentuk permainan tim yang solid. Indonesia punya banyak pemain berbakat, tetapi timnya belum menjadi satu kesatuan yang padu, ujarnya. Komentar singkat itu terasa menyakitkan, tetapi justru mencerminkan kondisi sebenarnya yang terlihat di lapangan ketika Indonesia menghadapi Mali. Penampilan Garuda Muda memang memperlihatkan bahwa masih ada ketidaksinkronan antar lini. Beberapa pemain tampak ragu-ragu mengambil keputusan, pergerakan tanpa bola tidak terstruktur, dan koordinasi antar pemain bertahan kerap terlambat. Akibatnya, Mali yang tampil lebih siap dengan fisik kuat dan permainan terorganisir, mampu memanfaatkan celah yang terbuka lebar. Tim Mali jelas bukan lawan mudah. Mereka tampil disiplin sejak menit awal, memegang kontrol permainan, dan menunjukkan pengalaman lebih matang dalam membaca situasi pertandingan. Ketika Indonesia mencoba membangun serangan, Mali menutup ruang dengan sangat efektif. Ketika Garuda Muda kehilangan bola, Mali langsung mengubahnya menjadi serangan cepat yang merepotkan lini belakang. Perbedaan level kesiapan itu membuat Indonesia terlihat kewalahan sepanjang pertandingan. Publik pun mulai mempertanyakan kesiapan taktik Timnas Indonesia U22.
Banyak yang membandingkan performa tim ini dengan era Shin Tae-yong, di mana timnas dikenal memiliki fisik kuat, intensitas tinggi, pressing agresif, serta konsistensi dalam menjaga ritme permainan. Di bawah STY, Indonesia tidak pernah terlihat kehabisan tenaga di tengah laga. Mereka bermain dengan determinasi dan struktur permainan yang kuat sehingga mampu memberi tekanan pada lawan meski menghadapi tim yang secara fisik lebih unggul. Namun pada pertandingan melawan Mali, aspek-aspek tersebut seperti hilang. Para pemain Indonesia tampak mudah kehilangan duel fisik, kurang cepat dalam transisi bertahan maupun menyerang, dan sering terlambat menutup ruang. Pelatih Indra Syafri pun menjadi sorotan karena dianggap belum mampu mengembalikan standar fisik serta agresivitas yang selama ini menjadi ciri khas timnas Indonesia. Meski demikian, publik juga menyadari bahwa tim kali ini adalah skuad baru dengan banyak wajah baru yang membutuhkan proses adaptasi. Jam terbang mereka sebagai satu tim masih sangat minim. Chemistry tidak terbentuk dalam semalam dan hal ini terlihat jelas dari bagaimana mereka kesulitan membangun koordinasi di tengah tekanan Mali. Perbedaan kualitas pengalaman menjadi faktor besar yang membuat Indonesia terlihat gamang. Walaupun begitu, pertandingan pertama ini bisa menjadi pelajaran berharga. Kekalahan telak bukanlah akhir, melainkan titik awal untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Peningkatan fisik perlu menjadi prioritas utama, mengingat duel internasional menuntut stamina dan kekuatan yang lebih tinggi. Selain itu, pemahaman taktik dan penguatan mental bertanding harus segera diperbaiki, terutama dalam menghadapi tekanan lawan. Laga kedua nanti akan menjadi kesempatan penting bagi timnas U22 untuk membuktikan bahwa mereka bisa bangkit. Publik berharap melihat perubahan signifikan dari sisi intensitas, kerja sama tim, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Para pemain muda Indonesia memiliki potensi besar, tinggal bagaimana pelatih mampu mengarahkan, mematangkan, dan memaksimalkan kemampuan mereka agar bisa saling melengkapi di lapangan. Komentar Madam Pang mungkin terdengar tajam, tetapi justru menggugah kesadaran bahwa Indonesia masih berada dalam fase pembangunan tim. Kritik itu bisa menjadi pemicu motivasi, bukan beban. Dengan evaluasi yang tepat dan kerja keras, sangat mungkin Indonesia tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Harapan publik tetap menyala. Garuda Muda diharapkan menunjukkan wajah baru lebih solid, lebih agresif, dan lebih percaya diri. Kekalahan 0-3 ini bisa menjadi titik balik apabila direspons dengan benar. Kini tugas timnas Indonesia U22 adalah bangkit, belajar, dan membuktikan bahwa komentar tajam tersebut hanya menjadi pemantik untuk lahirnya performa lebih baik di laga-laga selanjutnya. Video ini hanya ilustrasi, kami harap PSSI dan Timnas Indonesia U22 bisa segera bertindak dan membenahi kekurangan tersebut. Kini semua perhatian tertuju pada bagaimana Indonesia U22 akan merespons kekalahan tersebut. Apakah mereka mampu tampil lebih kompak, lebih agresif, dan lebih berani di leg kedua? Apakah dukungan publik termasuk pesan menyejukkan dari Verdon akan melahirkan motivasi baru? Harapan tetap besar. Garuda Muda memiliki potensi untuk tampil lebih baik. Dan seperti pesan Verdon, rasa sakit dari kekalahan adalah bagian dari proses menuju kedewasaan sepak bola. Justru dari kekalahan itu, sebuah tim dibentuk. Justru dari kegagalan itulah sebuah karakter juara lahir. Kini tugas mereka hanya satu, bangkit dan menunjukkan bahwa mereka layak disebut Garuda Muda. Semangat yang ditanamkan pemain senior seperti Verdon bisa menjadi bahan bakar untuk menampilkan performa yang jauh lebih baik pada pertandingan berikutnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari kebangkitan mereka menuju SEA Games dan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Video ini hanya ilustrasi, kami harap PSSI dan Timnas Indonesia U22 bisa segera bertindak dan membenahi kekurangan tersebut. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that.
Komentar tak terduga Calvin Verdonk pesan menyentuh untuk Garuda Muda usai kekalahan 0-3 dari Timnas Mali U22. Untuk pemain Garuda Muda tetap semangat. Tidak masalah kalah di awal. Itu bisa jadi pengingat jika kalah itu memang menyakitkan. Saya harap pelatih dan pemain belajar dari kesalahan. Jaga stamina dan buat chemistry yang lebih baik. Hasilnya pasti akan lebih baik lagi. Bravo Garuda Muda. Kekalahan telak Timnas Indonesia U22 dari Mali U22 dengan skor 0-3 bukan hanya menimbulkan diskusi panjang di kalangan pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga menghadirkan kejutan dengan munculnya komentar dari sosok yang tak disangka-sangka Calvin Verdonk. Pemain naturalisasi yang baru saja menjadi bagian penting Timnas Indonesia senior ini tiba-tiba ikut angkat suara mengenai hasil pertandingan tersebut. Komentarnya bukan hanya unik, tetapi juga memberikan sentuhan positif yang langsung menyedot perhatian publik. Dalam komentarnya, Verdonk menyampaikan pesan penuh dukungan yang jarang ia tampilkan secara terbuka. Biasanya pemain berposisi back kiri itu lebih dikenal dengan karakter pendiam, fokus, dan minim komentar di media. Namun kali ini ia terlihat benar-benar tersentuh melihat perjuangan generasi muda sepak bola Indonesia. Tetap semangat Garuda Muda. Tidak masalah kalah. Ini justru jadi bekal mental kalian untuk ajang sebenarnya di SEA Games. Sadarilah kalah itu memang menyakitkan, tapi justru dari situ kalian tumbuh, ucapnya. Pesan itu sontak mendapat banyak pujian. Bukan hanya karena datang dari pemain timnas senior, tetapi karena disampaikan dengan nada penuh empati. Seolah Verdonk memahami betul tekanan berat yang dialami para pemain muda ketika harus menerima kekalahan telak di laga internasional. Ia memahami bahwa perjalanan seorang pemain bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang bagaimana bangkit dari kekalahan. Kekalahan 0-3 dari Mali sendiri memang menggambarkan banyak hal yang harus dibenahi. Timnas Indonesia U22 terlihat kesulitan mengimbangi kekuatan fisik, kecepatan, dan kedisiplinan taktik Mali yang tampil sangat solid sejak menit awal. Indonesia beberapa kali mencoba membangun serangan, tetapi minim kreativitas di lini tengah membuat bola sulit mengalir. Selain itu, kesalahan dalam membaca permainan lawan membuat ruang terbuka terlalu lebar, sehingga Mali mampu memaksimalkan peluang mereka dengan efisien. Namun, publik juga memahami bahwa tim U22 kali ini merupakan tim yang sedang dibangun dari awal. Chemistry belum terbentuk, ritme permainan masih mencari bentuk, dan para pemain membutuhkan lebih banyak jam terbang bersama. Kekalahan ini pun sebenarnya tidak terlalu mengejutkan secara teknis, tetapi rasa sakit yang ditinggalkan adalah hal yang justru bisa menjadi pemantik semangat untuk berkembang. Inilah yang disampaikan oleh Verdonk. Pesan sederhana namun dalam. Ia mengingatkan bahwa kekalahan adalah bagian normal dan penting dari proses pembelajaran. Pemain harus merasakannya agar mereka tidak terlalu cepat puas, tidak cepat goyah, dan memahami bahwa untuk menjadi tim kuat dibutuhkan mental baja yang ditempa dari hasil baik maupun buruk. Tidak hanya untuk para pemain, Calvin Verdonk juga memberikan dukungan moral kepada pelatih Indra Syafri. Tetap semangat dan tegas, Coach. Tunjukkan kemampuanmu di leg kedua lawan Mali, begitu inti pesan yang disampaikan Verdonk. Dukungan seperti ini sangat berarti mengingat Indra Syafri tengah menjadi sorotan akibat performa tim yang dianggap belum konsisten. Namun seorang pemain senior yang baru masuk tim nasional pun menunjukkan rasa hormat dan keyakinannya bahwa Indra masih mampu membawa tim ini berkembang. Tekanan yang dihadapi Indra memang tidak kecil. Publik membandingkan era saat tim dilatih Shin Tae-yong yang dikenal dengan stamina pemain yang kuat, pressing ketat, dan intensitas permainan yang tinggi. Saat membandingkan dengan performa terbaru, publik merasa ada penurunan dari aspek fisik maupun organisasi permainan. Namun pembentukan tim baru tentu membutuhkan waktu, dan inilah fase yang sedang dilalui tim U22.
Leg kedua melawan Mali kini menjadi titik harapan. Laga itu bukan hanya sekadar pertandingan balasan, tetapi menjadi kesempatan untuk menunjukkan perkembangan setelah evaluasi menyeluruh dari laga pertama. Para pemain membutuhkan peningkatan komunikasi, kepercayaan diri, intensitas, serta keberanian dalam mengambil keputusan di lapangan. Mereka harus menunjukkan reaksi bahwa kekalahan 0 hingga 3 bukan menjadi titik jatuh, melainkan titik balik. Dukungan seperti yang diberikan Verdonk menjadi modal penting bagi kepercayaan diri para pemain muda. Banyak warganet menilai bahwa inilah contoh kepedulian yang seharusnya ditunjukkan oleh pemain senior sebagai bentuk dukungan moral untuk generasi penerus. Pesan itu tidak bernada menyalahkan, tidak meremehkan, tetapi mengajak mereka berdiri kembali dengan lebih kuat. Terbaru, selain Timur Kapadze, nama Jesus Casas masuk 5 kandidat pelatih Timnas Indonesia. Siapa paling layak pimpin Garuda? Simak berita lengkapnya di video berikut ini. Jangan lewatkan sedikit pun kehebohan video kali ini. Kabar terbaru dunia sepak bola nasional kembali memanas setelah munculnya daftar 5 kandidat pelatih yang dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk menakodai Timnas Indonesia. Setelah sebelumnya nama Timur Kapadze ramai diperbincangkan, kini muncul sosok baru yang tak kalah mencuri perhatian, Jesus Casas. Pelatih muda dengan rekam jejak mumpuni dan pendekatan modern yang disebut-sebut masuk dalam radar PSSI. Kemunculan nama Casas membuat publik penasaran, bahkan menimbulkan diskusi panjang mengenai siapa sebenarnya sosok yang paling layak membawa Garuda terbang lebih tinggi. Situasi ini terjadi di tengah kebutuhan Timnas Indonesia akan sosok pelatih yang punya visi jelas, dapat meningkatkan kualitas permainan, serta mampu memaksimalkan generasi emas sepak bola Indonesia yang sedang berkembang. Dengan pergerakan cepat di balik layar, 5 nama disebut masuk sebagai kandidat kuat, dan yang paling ramai saat ini adalah duet kejutan Timur Kapadze dan Jesus Casas. Timur Kapadze, pelatih asal Uzbekistan, sudah lebih dulu mencuri perhatian berkat reputasinya membina pemain muda serta gaya permainan yang agresif dan modern. Namun kemunculan nama Jesus Casas memberikan warna baru. Casas dikenal sebagai pelatih yang berpikiran progresif, mengedepankan penguasaan bola, dan piawai dalam membangun struktur permainan dari bawah. Pengalamannya menangani tim nasional lain serta pendekatannya yang detail membuat publik Indonesia penasaran apakah ia benar-benar dapat menjadi sosok ideal bagi Timnas Garuda. Casas memiliki ciri khas dalam memoles pemain dengan kemampuan teknis tinggi, sesuatu yang sejalan dengan karakter generasi pemain Indonesia saat ini, yang punya potensi teknik luar biasa namun membutuhkan sentuhan taktikal yang lebih matang. Selain itu, reputasinya yang disiplin dan fokus pada koordinasi antar lini membuat banyak penggemar percaya bahwa ia bisa membawa stabilitas dalam permainan Timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi lawan-lawan Asia yang memiliki intensitas tinggi. Masuknya nama Casas di antara 5 kandidat pelatih membuat dinamika perbincangan publik semakin menarik. Banyak yang menilai ia merupakan sosok yang berani, pekerja keras, dan mampu memberikan identitas permainan yang konsisten. Di sisi lain, ada pula kelompok yang tetap mengunggulkan Kapadze karena dinilai lebih mengenal kultur sepak bola Asia dan mampu beradaptasi lebih cepat dengan karakter pemain Indonesia. Selain 2 nama tersebut, 3 kandidat lainnya kabarnya berasal dari latar belakang berbeda, mulai dari pelatih Eropa berpengalaman hingga manajer yang pernah menangani klub besar Asia. Meski belum ada pengumuman resmi, spekulasi ini telah menimbulkan gelombang diskusi di media sosial. Banyak pendukung Garuda berspekulasi mengharapkan pelatih dengan gaya permainan modern, intensitas tinggi, serta kemampuan membangun mental juara. Pertanyaan terbesar kini adalah siapa yang paling cocok. Kapadze unggul dalam pembinaan pemain muda dan pemahaman sepak bola Asia.
Sementara itu, Casas menawarkan struktur permainan matang, penguasaan bola stabil, dan gaya modern yang selama ini dianggap cocok untuk meningkatkan kualitas teknis pemain Indonesia. Masuk dalam 5 besar kandidat pelatih timnas tentu menunjukkan bahwa nama-nama ini memang memiliki kualitas yang relevan untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Publik Indonesia sudah lama mendambakan pelatih yang tidak hanya membawa prestasi jangka pendek, tetapi juga memberikan fondasi kuat bagi masa depan sepak bola nasional. Pelatih yang mampu membangun sistem, bukan hanya individu. Pelatih yang mampu membuat timnas Indonesia tampil berkarakter, bukan sekadar reaktif terhadap lawan. Perubahan ini menuntut sosok tegas, visioner, sekaligus adaptif dan baik Kapadze maupun Casas sama-sama memiliki elemen tersebut. Kini semua mata menunggu keputusan final dari PSSI. Apakah mereka akan memilih pelatih dengan filosofi sepak bola modern seperti Jesus Casas? Atau memilih Kapadze yang dikenal disiplin, cepat membentuk chemistry team, dan memiliki gaya bermain agresif? Apapun pilihannya, satu hal jelas, timnas Indonesia sedang berada dalam fase penting. Momen ini bisa menjadi titik balik menuju era baru sepak bola nasional. Publik berharap pelatih terpilih mampu membangun tim kuat, mengangkat performa pemain muda, dan menghadirkan permainan yang konsisten serta menawan. Dengan daftar kandidat yang semakin menarik, termasuk masuknya nama besar seperti Jesus Casas, keputusan ini akan menjadi salah satu keputusan paling krusial dalam perjalanan Garuda. Kini kita hanya perlu menunggu siapa yang akhirnya duduk di kursi panas pelatih kepala timnas Indonesia dan apakah keputusan itu akan membawa babak baru yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Pernyataan mengejutkan pelatih Brasil U17 Dudu Patetucci, "Kami tak mau anggap remeh Indonesia. Kami sadar Indonesia penuh dengan pemain potensial dan berbakat, semua mata akan banyak tertuju kepada kami hari ini. Saya khawatir timnas Indonesia akan meledak setelah kekalahan di pertandingan pembuka saat lawan Zambia. Semoga Tuhan memberkati kami." Menjelang laga panas antara timnas Indonesia U17 melawan Brasil U17 malam ini di ajang Piala Dunia U17 2025, pelatih Brasil, Dudu Patetucci, melontarkan komentar yang cukup mengejutkan. Ia menegaskan bahwa Indonesia bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng, bahkan menyebut Garuda Muda berpotensi memberikan kejutan besar jika bermain tanpa beban. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Patetucci mengatakan bahwa timnya harus berhati-hati menghadapi Indonesia. Ia menilai kekalahan Indonesia dari Zambia di laga pembuka justru bisa menjadi bahan bakar semangat yang berbahaya bagi lawannya malam ini. Indonesia adalah tim dengan semangat tinggi. Mereka sempat unggul melawan Zambia, tetapi kehilangan konsentrasi di akhir. Itu berarti mereka punya kualitas. Kami harus berhati-hati karena tim seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya ketika bermain lepas, ujar Patetucci. Pernyataan sang pelatih menjadi sinyal bahwa Brasil tidak datang dengan sikap meremehkan. Tim berjuluk Selecao-zinho itu baru saja memetik kemenangan besar 7-0 atas Honduras di pertandingan pertama. Namun Patetucci menegaskan bahwa kemenangan besar itu tidak boleh membuat anak asuhnya lengah. Kami menghadapi Indonesia, sebuah tim muda yang bermain cepat dan berani. Kami tahu mereka punya motivasi luar biasa setelah hasil pertama. Kami tidak akan meremehkan mereka sedikit pun, katanya. Brasil sendiri datang ke turnamen ini dengan status sebagai juara Amerika Selatan U17 tanpa kekalahan. Skema permainan mereka sudah terbentuk selama 3 tahun terakhir dengan filosofi yang mengedepankan penguasaan bola, pressing tinggi, dan serangan cepat dari sisi sayap.
Dari segi kualitas individu, mereka memiliki deretan pemain muda berbakat yang sudah menjadi incaran klub-klub Eropa. Namun Patetucci menyadari bahwa sepak bola usia muda penuh kejutan. Di level U17, semua bisa terjadi. Tim-tim Asia kini semakin terorganisasi dan cepat. Kami harus siap menghadapi intensitas mereka, ujarnya lagi. Sementara itu di kubu Indonesia, pelatih Nova Arianto terus menyiapkan anak asuhnya dengan fokus memperbaiki konsentrasi dan penyelesaian akhir. Kekalahan dari Zambia memang mengecewakan, tetapi cara bermain Garuda Muda sempat menuai pujian karena mereka mampu mengimbangi permainan cepat dan agresif lawan hingga menit-menit akhir. Banyak pihak menilai bahwa jika Indonesia bermain dengan lebih sabar dan disiplin, peluang untuk memberikan perlawanan ketat kepada Brasil tetap terbuka lebar. Indonesia juga memiliki beberapa pemain dengan potensi besar, terutama di lini tengah yang dikenal tangguh dan kreatif. Jika mampu memanfaatkan celah di lini pertahanan Brasil yang cenderung tinggi dalam pressing, peluang serangan balik cepat bisa menjadi senjata utama. Patetucci sendiri sempat mengakui bahwa dirinya belum banyak menghadapi tim-tim Asia dan hal itu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Pertandingan malam ini diprediksi berlangsung panas dan penuh tensi sejak menit awal. Brasil tentu akan tampil dominan, namun Indonesia diyakini akan bermain lebih hati-hati sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Selain aspek taktik, faktor mental juga akan menjadi penentu. Jika Garuda Muda mampu menjaga fokus dan tidak gugup menghadapi nama besar seperti Brasil, peluang menciptakan kejutan bisa saja terjadi. Laga ini bukan sekadar duel dua tim di atas lapangan, melainkan juga pertarungan mental antara raksasa dunia yang penuh percaya diri melawan tim muda penuh semangat yang ingin membuktikan diri. Pernyataan Patetucci bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan sekaligus tantangan bagi Indonesia bahwa perjuangan mereka di Piala Dunia U17 belum berakhir dan masih ada kesempatan untuk menulis kisah luar biasa. Pertandingan nanti malam diperkirakan berlangsung seru dan menegangkan. Jika Indonesia mampu tampil berani, rapi, dan fokus sepanjang laga, bukan mustahil Garuda Muda membuat kejutan besar melawan tim yang disebut-sebut sebagai tim sepak bola sesungguhnya di muka bumi. Satu hal pasti, apapun hasilnya, semangat juang para pemain muda Indonesia malam ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Pertandingan antara Indonesia U17 kontra Brasil U17 akan digelar malam ini dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak penyisihan. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Garuda Muda menjawab tantangan dari sang juara dunia muda. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Tak ada pemain di dunia yang bisa seperti Declan Rice di Arsenal. Mantan gelandang Arsenal, Jack Wilshere melontarkan pujian untuk Declan Rice yang dinilainya sebagai pemain dengan pengaruh paling besar dalam permainan meriam London musim ini. Menurut Wilshere, tidak ada satupun pemain di dunia saat ini yang bisa melakukan peran seperti Rice di tim Mikel Arteta. Pujian itu muncul di tengah performa impresif Arsenal yang sedang menorehkan 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Di balik gemilangnya Arsenal, ada sosok Declan Rice, rekrutan termahal Arsenal senilai 105 juta pound atau yang kini benar-benar membuktikan kualitasnya. Sejak didatangkan dari West Ham United, Rice langsung menjadi poros utama lini tengah Arsenal. Baik dalam hal penguasaan bola, tackle, umpan, hingga kontribusi bola mati, Rice menunjukkan paket lengkap yang membuat Arsenal tampil stabil dan dominan di setiap laga. Wilshere yang kini melatih tim muda Arsenal menilai Rice sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan seorang diri. Hanya dalam alur permainan, kontribusi Rice juga terasa langsung pada statistik. Dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit dibanding masanya di West Ham, Rice sudah melampaui jumlah gol dan asisnya. Kritik yang dulu menyebut Rice kurang kontribusi dalam gol kini terbantahkan.
Ia tampil produktif di lini tengah dan sering menjadi pembeda dalam momen-momen krusial.